tampil di Piala Dunia. Hugo berharap Indonesia tidak dikucilkan oleh dunia setelah tidak jadi tuan rumah karena masalah sepele. Saya sendiri sedih, kecewa, terpukul karena belum tentu ini bisa terjadi lagi di Indonesia karena kan mungkin sekali seumur hidup. Jadi ya benar-benar terpukul dan sedih sih saya. Orang tua saya ya pastinya sedih tapi mereka tetap selalu senyum, harus bikin saya tersenyum. Mereka juga bangga karena sejauh ini saya sudah berusaha sekuat ini, sejauh ini bisa berdiri sampai sekarang di sini tuh nggak hal yang mudah buat saya sendiri juga. Usai pembatalan, permintaan maaf datang dari PSSI. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali meminta anggota Timnas U20 tetap semangat meski Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Zainuddin menyebut saat ini PSSI masih menyiapkan langkah selanjutnya pasca pembatalan tersebut. Saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Coach Sintayong dan seluruh tim, manajer, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang harus kehilangan mimpi bisa bermain di Piala Dunia. Nah, inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berawal dari penolakan sejumlah pihak atas keikutsertaan Timnas Israel. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster, hingga partai politik seperti PDIP dan PKS. Masalah politik Israel-Palestina dan alasan konstitusi menjadi alasan penolakan. Ribut soal penolakan dan pro kontra jelang Piala Dunia sebenarnya sudah pernah ditanggapi Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta urusan olahraga dipisahkan dari politik. Menurutnya, keikutsertaan Israel tidak akan mengubah pandangan politik luar negeri Indonesia. Menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kesempatan anak bangsa untuk tampil di ajang bergengsi sekelas Piala Dunia harus hilang. Lalu, sampai kapan di negeri ini politik akan bercampur aduk dengan hal lain seperti olahraga? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penolakan sejumlah pihak atas keikutsertaan Timnas Israel dalam laga Piala Dunia U20 jika berlangsung di Indonesia berbuntut panjang. Indonesia akhirnya dibatalkan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut oleh organisasi sepak bola dunia FIFA sebagai pemilik event. Dalam sekejap, keputusan ini membuat mimpi anak-anak bangsa, terutama Timnas U20 yang sudah berlatih selama kurang lebih 2 tahun, harus buyar karena penolakan yang beralasan politis. Lalu haruskah sebenarnya olahraga seperti sepak bola di Indonesia dicampur aduk dengan politik? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengamat sepak bola, wartawan senior olahraga, juga mantan pengurus PSSI, Yesayas Octavianus. Juga ada Presiden Pasukan Supporter Paling Sejati atau Pasupati dari Persis Solo, Agus Warsup. Selamat pagi Mas Agus dan Bang Yesayas. Selamat pagi Mas Bayu. Ya. Saya luruskan dulu, saya bukan mantan pengurus PSSI karena tidak pernah ada di PSSI. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk koreksinya Bung Yesayas. Dan hadir juga pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Bayu. Ya, Mas Burhan pagi ini pengamat politik dan sepak bola ya. Terima kasih. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, saya tahu semua
uh, organisasi supporter seperti Pak Sopati sudah saling berkomunikasi lah ya begitu berkaitan dengan Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Boleh tahu apa tanggapannya dan kemudian apa yang kemudian diharapkan? Ini kan sudah selesai sebetulnya. Oh, udahlah Indonesia udah gagal. Kemudian apa yang diharapkan sebetulnya dari peristiwa ini, Mas Agus? Kalau kita dari supporter, harapannya sih ke depan pasti soal ban dari FIFA itu ya. Jadi harapannya nggak terlalu berat lah misal ada ban. Ya semoga aja nggak ada. Oke. Terus ya harapannya bisa jadi pelajaran sih untuk kita semua, untuk mungkin beberapa tokoh yang kemarin berstatement, karena sekali lagi sepak bola ada terusnya sendiri. Jadi ketika sudah seperti ini mungkin yang dirugikan sangat banyak pihak. Dan harapannya juga untuk teman-teman pemain, oke lah mungkin mimpinya tahun ini udah putus, tapi harapannya jangan sampai mengubur mimpi itu, karena teman-teman harus terus semangat, jangan sampai putus asa, dan kita harapannya sepak bola kita dapat lebih baik lagi dari dapat pelajaran yang berharga atas peristiwa ini. Ya, Bang Yesayas, kegagalan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ini yang bikin banyak, masih ada gitu kayak pertanyaan-pertanyaan ya, ada penasarannya begitu. Ini kan disiapkan jauh hari oleh pemerintah Indonesia, bahkan udah digadang-gadang. Pak Jokowi sendiri sudah semangat juga untuk Piala Dunia U20. Dan banyak tokoh juga sudah bersiap. Coba bayangkan begini, saya mau bayangkan ke pemirsa Sapa Indonesia juga. Juni 2022, itu semua tim sudah terlihat, termasuk timnas Israel. Indonesia masih nggak ada apa-apa tuh, masih calon tuan rumah, nggak ada ribut-ribut. Begitu masuk di tahun 2023, ada isu-isu kami menolak timnas Israel. Baru kemudian ada lonjakan-lonjakan yang hitungannya sudah tinggal beberapa waktu lagi ke bulan Mei. Ya tinggal tersisa bulan April. Ini besok sudah April sebetulnya, dan tanggal 20 Mei itu kita sudah menyelenggarakan sebetulnya. Dan kita siap sebenarnya. Kita siap. Yang nggak siap itu dengan situasi-situasi politisnya. Makanya FIFA kan bilang kemudian kondisi terkini di Indonesia. Memang olahraga sebetulnya nggak bisa lepas-lepas juga dari situasi politis. Olimpiade, ada yang di-ban, apa dan segala macam. Nah, saya pengen dengar pendapat dari Bang Yesayas yang sejak awal juga kayaknya udah agak-agak tahu nih bakal ada masalah dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 karena Anda sudah muncul komentarnya di media-media online, saya baca beberapa waktu sebelum minggu-minggu ini. Di mana salahnya sehingga kemudian kita harus lebih sakit hati karena udah dekat-dekat eventnya baru kita jadi rame. Padahal ini kan sebetulnya bisa dilihat papan caturnya. Oh, Israel masuk. Oh, 2023 itu tahun politik, ada pemilu 2024. Itu semua bisa diprediksi sedemikian rupa. Bahkan ketika kita melamar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bung Yesayas. Ya, sebetulnya klimaksnya itu terjadi hari Rabu kemarin. Tanggal 29 ketika FIFA dalam press release-nya mengumumkan mencabut hak kita sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Saya juga sebetulnya tidak mau mundur ke belakang. Lebih elok lihat ke depan. Tetapi pertanyaan bahwa salahnya di mana? Yeah. Nah, salah ini akumulasi by proses. Akumulasi dari kesalahan pihak Indonesia ataupun ya PSSI. FIFA sudah punya catatan hitam tentang sepak bola kita, dan itu mulai dari tragedi Kanjuruhan, proses Kongres KLB kemarin, pemilihan ESCO di bulan Februari, juga sampai pada kondisi terkini seperti yang
singgung dalam press release-nya, yaitu infrastruktur stadion di 6 venue itu ada beberapa yang tidak memenuhi standar seperti yang diinginkan FIFA. Oh, oke. Dan yang berikut triggernya itu adalah surat dari Pemda Bali yang ditujukan kepada Menpora, dan dalam surat itu tertanggal 14 Maret antara lain disebut bahwa Pemda Bali menolak kehadiran Israel di Bali. Dan Itu menjelang drawing yang harusnya berlangsung hari ini ya? Iya, betul. Dan satu lagi soal drawing ini. Ada pertanyaan misteri yang belum terungkap dan ini yang menjadikan kita semua masyarakat awam bertanya-tanya. Siapa yang menentukan pembatalan drawing kemarin? Apakah FIFA atau memang ada inisiatif dari kita? Karena kalau FIFA ini institusi besar dan kredibilitasnya sudah teruji sama sekali. Kalau ada isu kemarin pembatalan drawing, apakah ada surat dari FIFA? Ternyata dalam pernyataan PSSI tidak disebut ada surat. Bahkan dikatakan surat FIFA tidak ada untuk membatalkan drawing. Nah, ini siapa yang melakukan inisiatif ini untuk? Jadi bisa jadi ada inisiatif dari Indonesia justru yang tidak mau. Iya. Oh. Iya, poinnya di sana. Nah, ini yang harus dibuka oleh pemerintah atau oleh PSSI. Harus dijelaskan entah siapa pihaknya. Tidak mungkin dasar pengambilan sikap tegas PSSI FIFA terhadap Indonesia dalam kepentingan penyelenggaraan Piala Dunia. Salah satunya adalah FIFA sangat tersinggung dengan pembatalan sepihak dari Indonesia untuk melakukan drawing pada hari ini. Karena sampai saat ini surat FIFA itu tidak ada yang menyatakan bahwa kami menunda drawing untuk tanggal 31 Maret. Nah, ini pertanyaan misteri yang harus diungkapkan oleh pemerintah. Ya. Harus dibuka dan siapa yang bertanggung jawab di sana. Oke. Kira-kira Mas Bayu. Menarik karena saya jadi semacam membuka sesuatu lagi. Jangan-jangan kalau Bang Yesayas bilang Indonesia sengaja tidak mau drawing ini dilakukan, ini kan salah satu rangkaian penting event yang tidak boleh batal sebetulnya. Dan pasti kalau ini batal ini pasti mengganggu status tuan rumah kan soalnya. Betul. Bukan keinginan pembatalannya, tetapi siapa yang mengumumkan pembatalan itu harus terjadi di tanggal 31 ini. Karena surat FIFA tidak pernah dihadirkan yang menyatakan FIFA menunda dulu undian itu. Tidak ada sampai saat ini. Jadi tolong pemerintah atau PSSI membuka itu. Memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat bahwa ini ada surat tertanggal sekian dari FIFA yang menyatakan penundaan drawing pada tanggal 31 Maret. Ya, kalau saja, ini saya sedikit berandai, mohon maaf. Ya. Kalau ternyata ini inisiasinya dari pemerintah Indonesia, siapapun itu, mungkin PSSI atau bagaimana, ini berarti kan Indonesia dalam tanda petik mengundurkan diri sebetulnya dari tuan rumah. Kira-kira gitu kan Bang Yesayas? Salah satunya indikasi itu, tapi yang indikasi lain, FIFA itu marah karena ada pelanggaran etika di sana. Pelanggaran etika yang dilakukan Indonesia. Mengapa mereka lakukan penundaan drawing tanpa memberitahukan FIFA? Padahal itu hak FIFA untuk melakukannya. Kalau perlu, kalau tidak perlu. Nah, ini pertanyaan besar. Karena kita melakukan itu asal dasar inisiatif, indikasinya ya inisiatif kita, maka FIFA marah. Kedua, surat dari Pemda Bali itu adalah intervensi terang-terangan terhadap sepak bola dan FIFA sangat alergi dan tabu untuk itu. Kenapa surat dari Pemda Bali ke Menpora harus diketahui FIFA? Dari Bang Yesayas kita jadi tahu SOP dari FIFA ini yang begitu ketat. Jadi ada ketersinggungan itu. Terima kasih Bang Jadi Yesayas. akumulasi dari berbagai masalah di sepak bola kita. Kita simpan untuk kita pertanyakan kepada berbagai pihak, mungkin PSSI dan juga pihak pemerintah. Mas Burhan. Yang menarik nih, saya mau sedikit dari sisi politis ya. Begitu ada isu tidak boleh timnas Israel datang ke Indonesia di Piala Dunia U20 dari sekelompok pihak begitu. Bagi saya, memang agak cukup mengagetkan ketika kemudian muncul penolakan pertama dari Gubernur Bali. Wong Bali saya tahu
sangat toleran terhadap berbagai hal keras termasuk SARA kok. Sholat Jumat kita dijagain sama warga di Bali. Malam Natal, perayaan di gereja kita dijaga dengan baik oleh warga Bali. Itu pulau salah satu paling toleran mungkin, bukan saja di Indonesia, tetapi di dunia, karena mereka tahu wisata, kedatangan wisatawan dalam berbagai event. Coba bayangkan, provinsi mana yang event internasionalnya paling banyak dilakukan? Bali pasti jawabannya. Tetapi kemudian menolak. Satu. Dan dari PDI Perjuangan. Yang lebih mengagetkan lagi, kalau boleh begitu, dan ini menjadi perbincangan, bahkan sampai sekarang kemudian jadi teman-teman pasti dari penggemar sepak bola juga jadi dalam tanda petik menyerang Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo juga ikut menolak sedemikian rupa. Ini kan jadi mengundang, ini benar nih tampaknya isu politisnya itu sangat begitu kental. Mas Burhan punya amatan juga kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Mas Burhan? Ya, begini Bayu ya. Jadi kalau kita lihat sejak Juli 2022 ada kepastian Israel lolos kualifikasi, itu baru bulan Agustus ya 2022 ada statement tetapi tidak begitu kencang dari sebagian kecil elit PDI Perjuangan yang menolak kehadiran Israel. Tapi suaranya sayup-sayup saja. Nah, yang menarik adalah kalau kita trace back statement Pak Wayan Koster itu sebelum Maret pertengahan 2023 itu menyatakan siap berkali-kali Bali sebagai tuan rumah Piala U20. Kalau kita lihat di media rekam jejak pernyataan Pak Wayan Koster atau Pak Ganjar Pranowo, itu kedua tuan rumah dari 6 stadion yang akan dijadwalkan sebagai tuan rumah pelaksanaan U20, itu dua-duanya menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah paling besar dalam sejarah penyelenggaraan Piala U20. Itu pernyataan di media sebelum 14 Maret 2023 gitu ya. Jadi kalau kemudian Bayu mengatakan mengapa di pertengahan 2023 bulan Maret baru muncul pernyataan dari kedua gubernur atau kepala daerah yang akan menjadi tuan rumah yang menolak secara serentak, itu satu misteri yang patut kita lacak mengapa demikian. Jadi saya pikir Mas Burhan tahu nih, jadi kemudian bocorin ke kita. Masih misteri juga ya. Begini, kalau kan kedua kepala daerah ini bersama 4 kepala daerah yang lain, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan sebagainya ini, itu kan sudah menandatangani semacam agreement, komitmen tuan rumah kan. Jadi pada dasarnya sebelum Maret tanggal 14 itu tidak ada isu terkait dengan kehadiran Israel. Meskipun saya setuju sama Pak Yesayas tadi ya, jadi antisipasi kita lemah ya terkait dengan pro kontra ini, apalagi jelang Pilpres atau Pileg 2023. Tetapi poin saya adalah sebelum pertengahan bulan Maret itu tidak ada isu, termasuk dari Pak Wayan Koster atau Pak Ganjar Pranowo. Nah pertanyaannya dari 6 kepala daerah, 2 yang menolak itu dari partai yang sama, itu PDI Perjuangan. Jadi sangat mungkin penolakan Pak Wayan Koster dan Ganjar Pranowo terhadap kehadiran Israel dalam Piala U20 itu terkait dengan keputusan atau sikap partai yang baru disampaikan secara kolektif di pertengahan Maret 2023. Sebab nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul statement itu. Gitu. Itu nah, dan itu dikukuhkan dengan statement Sekjen PDI Perjuangan yang kira-kira merepresentasikan sikap partai terkait dengan kehadiran Israel dalam Piala U20. Nah, mengapa sikapnya itu baru disampaikan di Maret 2023? Nah, itu misteri. Misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Ya, menarik. Tapi kalau mengapa PDI Perjuangan kemudian mengambil keputusan ini begitu, sedemikian rupa? Kita tahu Presiden Jokowi juga ingin sebetulnya Indonesia ada di sini, tapi kita anggaplah Pak Jokowi adalah juga presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan sedemikian rupa. Jadi ini sebetulnya adalah
menyambung dari kemungkinan bahwa drawing itu kita yang mengajukan pembatalannya, apakah ini memang sebuah keputusan dari pemerintah sebenarnya, Mas Burhan? Analisa Anda? Saya justru menangkap agak lain ya. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia itu justru dalam posisi untuk tetap melaksanakan Piala U20. Statement Pak Jokowi yang sangat keras itu justru saya tangkap perbedaan nuansa antara Istana dan PDI Perjuangan. Oh, oke. Jadi dalam statement Pak Jokowi sebelum mengirim Erick Thohir sebagai ketua PSSI bertemu dengan Presiden FIFA di Doha, itu clear. Pak Jokowi menginginkan agar pelaksanaan Piala U20 diusahakan semaksimal mungkin dan kehadiran Israel dalam Piala U20 tidak mengurangi seinci pun ya komitmen pemerintah dalam mendukung Palestina. Dan statement Dubes Palestina yang diundang Presiden Jokowi untuk memberikan backup dengan mengatakan Israel boleh datang menurut Dubes Palestina, itu juga merupakan cover atau cara Presiden Jokowi untuk mengatakan kepada publik bahwa komitmen pemerintah tidak turun terhadap dukungan kepada Palestina, meski harus menghadirkan Israel sebagai bagian dari aturan main. Jadi saya menganggap itu ada perbedaan nuansa antara Presiden dengan partainya sendiri, dan itu terlihat sekali dengan statement Gibran anaknya itu yang menurutnya berkali-kali melakukan mengeluarkan statement yang berbeda dengan Wayan Koster atau Ganjar Pranowo. Nah, justru yang menarik buat saya adalah kenapa baru sekarang kan statement penolakan terhadap Israel muncul dari elit-elit PDI Perjuangan. Padahal kalau kita buka rekam jejaknya, misalnya bulan Maret 2022 itu ada rombongan delegasi parlemen Israel ke acara International Parliamentary Union. Dan kebetulan ada ketua DPR kita juga yang sebagai ketua penyelenggaranya. Kemudian juga ada banyak serangkaian kegiatan olahraga internasional yang juga menghadirkan olahragawan Israel. Dan itu tidak ada penolakan sama sekali. Jadi memang kalau misalnya komitmen terhadap konstitusi itu betul, tetapi kenapa selektif? Hanya berkaitan dengan isu sepak bola. Padahal kalau mau bicara politik, itu justru yang terjadi pada saat IPU itu, Interparliamentary Union. Karena mereka merepresentasikan kekuatan politik Israel dalam acara IPU yang digelar di Bali. Yang tuan rumahnya kebetulan Pak Wayan Koster juga. Gitu loh. Jadi lagi-lagi, ini sesuatu yang menurut saya baca sebagai miskalkulasi dari elit PDI Perjuangan ketika mengeluarkan statement menolak Israel dalam Piala U20, alih-alih menambah dukungan terutama dari kelompok yang menolak Israel, yang terjadi justru bumerang. Nah, survei saya terakhir, bulan Mas Burhan, 22 sampai 27 Maret 2023. Mas Burhan, saya potong sedikit Mas Burhan. Hasil surveinya ditahan ya. Kita langsung sampaikan nanti usai kita jeda. Saya harus jeda sebentar. Mas Agus dan juga Bang Yesayas tetap bersama kami. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baru Super Supreme Twist and Dip. Topping favorit dengan bentuk twist yang renyah. Saus kejunya, bikin makin yummy.
Tinggal twist and dip. Makin meriah dengan menu lainnya. Pizza Hut selalu lebih beda barunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Baru Super Supreme Twist and Dip. Topping favorit dengan bentuk twist yang renyah. Saus kejunya, bikin makin yummy. Tinggal twist and dip. Makin meriah dengan menu lainnya. Pizza Hut selalu lebih beda barunya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara, kami langsung berbincang lagi dengan para narasumber berkaitan dengan Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tetapi pasca hal ini, apa saja yang kemudian harus menjadi perhatian kita? Bung Yesayas Oktavianus, pengamat sepak bola, Agus Warsub, Presiden Pasopati, Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, hadir bersama saya melalui daring pagi hari ini. Sebelum saya ke Mas Burhan lagi, saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, kalau teman-teman dari pencinta sepak bola, Pasopati dan teman-teman yang lain gitu, dibahas juga sih, enggak sih soal bahwa ini kenapa sih, ini siapa sih yang kemudian membuat ini semua? Kita udah dengar dari Bang Yesayas sama Mas Burhan, memang lebih kental politisnya, itu dibahas nggak? Boleh tahu tuh apa cerita teman-teman, Mas Agus? Kita hari apa ya, sebelum Pak Erick ke Doha ya, jadi kita bikin diskusi. Kita bikin diskusi, di situ ada akademisi, ada teman-teman supporter yang dihadiri juga mungkin dari teman-teman manajemen tim juga. Iya. Kita mendiskusikan ini. Jadi kayak dampak baik buruknya, efeknya ke depan apa, itu bahkan kita diskusikan dan pada akhirnya kita ada beberapa poin saat itu yang kita rumuskan. Itu. Apa aja tuh poin-poinnya yang Mas Agus ingat? Ya, salah satunya kita sebagai supporter itu apa ya, bukan menuntut juga sih ya, tapi intinya pemerintah harus segera menekankan dan memastikan kalau Piala Dunia itu dapat gelar gitu.
Jadi itu sebelum Pak Erick ke Doha sih. Ya. Itu ada 5 poin kemarin. Ya, walaupun kemudian hasilnya ternyata kita gagal ya menyampaikan ini. Tapi dalam diskusi-diskusi itu juga sempat dibahas bahwa isu politis ini berkaitan dengan kemungkinan ini ada kaitannya dengan pemilu 2024, sehingga dengan demikian tampaknya Indonesia juga memilih untuk lebih aman di pemilu 2024 daripada ada Piala Dunia U20 dengan isu-isu yang berkaitan yang bisa saling dilemparkan kepada masing-masing partai politik. Itu juga sempat mengemuka dalam diskusi-diskusi. Sempat ada beberapa obrolan juga sih soal politik. Tapi pada dasarnya kita supporter ini, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang paham soal politik. Tapi mayoritas kami teman-teman supporter nggak terlalu paham di politik dan nggak terlalu mau tahu sebenarnya. Jadi kita bisanya dengan kondisi yang sekarang ini mungkin nggak cuma saya atau teman-teman supporter di Solo, tapi mungkin mayoritas se-Indonesia kita bakal dalam tanda kutip balas dendam ke tokoh-tokoh ataupun partai politik yang kami pikir secara awam sebagai supporter ini menyebabkan batalnya Piala Dunia di Indonesia sih. Kemungkinan besar sih seperti itu. Oh begitu. Mudah-mudahan bisa kemarin makanya Instagramnya Pak Ganjar, Pak Koster rame sih ya. Tapi mungkin karena kalau kayak Instagram mungkin di sosmed mungkin Pak Ganjar lebih aktif soalnya. Jadi mungkin penyerangannya di sosmed itu lebih kenceng ke Pak Ganjar. Oke. Tapi saya berharap mudah-mudahan bisa berdiskusi sehingga kemudian semua pihak mendapatkan kejelasan begitu berkaitan dengan ini semua. Iya, sebenarnya harapannya kita juga itu sih, Pak. Jadi kita pengennya pemerintah federasi juga oke lah, ini yang udah ya udah, tapi jangan sampai kayak gini lagi. Sampai kapan kalau setiap kita mau ada event besar, event internasional, tapi ada perdebatan, ada isu-isu kayak gini, dan sampai kapanpun kita nggak bakal bisa ada event yang besar lagi kalau seperti ini. Toh ada atlet Israel yang lain juga yang udah di Indonesia, tapi kenapa bola? Mungkin karena yang masanya banyak atau apalah. Kita ini korbannya udah banyak korban. Yang dirugikan mungkin nggak cuma teman-teman supporter, ada UMKM, ada warga sekitar yang sudah persiapan, udah seneng-seneng, ada pemain, ada keluarganya pemain, dan lain sebagainya. Banyak banget yang kecewa. Setuju Mas Agus, kekecewaan ini milik kita semua dan kita justru berharap ini tidak terjadi lagi. Saya sedikit saja, Bung Yesayas, Mas Agus dan juga Mas Burhan, mengutip apa yang disampaikan. Ini di halaman 15 Harian Kompas, sambungan dari headline pada hari ini, musnahnya mimpi anak-anak bangsa, begitu ya. Nova Arianto, asisten pelatih tim U20, juga mantan pemain nasional sepak bola, mengatakan, bagi orang lain yang tidak tahu sepak bola, ini hanya Piala Dunia. Namun saya yakin ini mimpi kalian semua. Saya bersama anak-anak bertahan di sini karena juga ingin tampil di event seperti ini, tapi kita ternyata hanya mendapat harapan kosong. Jadi saya ingin sekali semua pihak merasakan bagaimana kekecewaan timnas U20 yang sudah merelakan banyak hal selama hampir 2 tahun terakhir ini dengan kegagalan ini. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Berbagai event pernah gagal karena urusan politis, tapi harusnya tidak terjadi di Indonesia sedemikian rupa, karena kita mampu harusnya mengendalikan hal ini. Bang Yesayas, kita bisa kena sanksi atau bisa nggak sih di lobi sedemikian rupa agar kita tidak kena sanksi? Menurut Anda, Bang Yesayas? Iya, pertanyaan ini memang sebelum hari Rabu kemarin banyak yang dialamatkan ke saya. Iya. Saya bilang kalau pencabutan hak kami itu dilakukan oleh FIFA atas inisiatif FIFA, tanpa ada kesalahan apapun dari kita, maka tidak ada sanksi, tidak ada ban.
Tetapi kalau pengambil alihan hak kita oleh FIFA ini karena kesalahan kita, maka pasti ada sanksi atau ban. Pasti. Dan melihat prosesnya, sepertinya kesalahannya ada pada kita. Ya. Pada kita, nah sekarang kita menunggu bukan kena atau tidak, tetapi seberapa berat dan seberapa besar sanksi dan ban itu. Menurut saya mungkin... Kalau ban pasti ya, kita pasti di ban ya. Itu salah satu yang biasa harus terjadi, Bang Yesay. Iya, jadi hukuman itu kalau ban berarti kita tidak ada kegiatan regional maupun internasional, kecuali di dalam negeri. Kalau sanksi ya, saya nggak tahu apa mungkin sanksi itu berupa pelarangan tim nasional untuk sementara bermain di level dunia atau event-event resmi FIFA lainnya. Nah itu seperti itu kira-kira perbedaannya sanksi dan ban. Tapi kalau sampai pada ban mungkin tidak hitungan tahunan ya. Oke. Nah itu pun bisa dilakukan lobby-lobby oleh PSSI maupun pemerintah agar kalaupun terkena ban sebaiknya jangan terlalu lama. Kita menangkap sih harapan tersebut bahwa kalau ia harus di-ban, kita tidak terlalu lama ini karena di dalam suratnya yang kemudian di situs resminya FIFA mengatakan ada kata-kata ketika kita dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, FIFA tetap akan menjamin hubungan dengan Presiden Republik Indonesia untuk terus memperbaiki sepak bola di Indonesia. Itu mungkin harapan bahwa kalau di-ban jangan terlalu lama. Dan ini akan kita boleh melakukan lobby-lobby kepada FIFA dari pihak PSSI terutama, Bung Yesay, untuk hal ini pasca situasi kita sudah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Saya kira bukan bisa atau tidak, tapi harus. Harus, oke. Untuk membangun komunikasi yang lebih mesra lagi dengan FIFA ke depannya. Ya, oke. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, tolong disambung bagaimana kemudian secara politis keputusan-keputusan dalam hal ini kalau kita melihat ini PDI Perjuangan dengan kebetulan dua kadernya ada di Jawa Tengah dan kemudian di Bali yang kemudian awal-awal sekarang menjadi bumerang begitu. Tapi ini berarti memang pertimbangannya, kalkulasinya, kalaupun ada miss-nya atau apa segala macam, Mas Burhan, ini pertimbangannya adalah ke Pilpres 2024 ya? Itu yang kita perlu lihat lebih jauh. Ya. Saya melihat ada miskalkulasi dari dua pihak. Dari pemerintah atau PSSI, miskalkulasinya adalah seolah-olah yang akan menolak kehadiran Israel itu hanya pada kelompok tertentu yang selama ini biasa menyuarakan resistensi terhadap Israel. Misalnya kelompok Islam atau kelompok partai Islam tertentu. Ternyata penolakan paling depan justru datang dari partai utama pendukung pemerintah. Nah ini yang saya sebut sebagai miskalkulasi yang pertama. Miskalkulasi yang kedua itu dari PDI Perjuangan sendiri. Saya menduga ketika statement berkaitan dengan penolakan Israel itu disuarakan, itu akan mendapatkan insentif elektoral dari kelompok Islam. Ternyata kalau kita lihat hasil survei, kenyataan justru sebaliknya. Ya, mungkin politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa alasan penolakan kehadiran Israel karena alasan konstitusi mungkin, tetapi pertanyaan dari kawan-kawan supporter sepak bola kan bisa berbalik. Kalau betul karena alasan konstitusi, kenapa tidak disuarakan dalam event olahraga yang lain? Atau tidak disuarakan ketika delegasi Israel datang dalam acara EPU di Bali tahun lalu? Nah, makanya alasan elektoral itu nggak bisa diabaikan di balik penolakan PDI Perjuangan terhadap kehadiran Israel dalam acara Piala U20 gitu ya, yang kemudian dibatalkan. Nah, saya sebut kenapa kenyataannya berbalik. Kalau kita lihat ini survei saya tanggal 22 sampai 27 Maret 2023 sebelum ya FIFA mengumumkan pembatalan. Nah, pada saat itu, pada saat survei kami lakukan, itu opini publik itu dipenuhi dengan suara-suara kelompok yang menolak Israel. Nah, meskipun demikian, Bayu, itu yang menginginkan Israel tetap datang
itu 58% secara nasional. Oh. Jadi mayoritas itu menginginkan Israel datang. Yang menolak kehadiran Israel itu kurang lebih 33%. Oh. Jadi mayoritas tetap menginginkan Israel datang karena menganggap Israel sudah lolos kualifikasi sebagai peserta Piala U20. Jadi kita bisa bilang sebetulnya mayoritas masyarakat Indonesia welcome sebetulnya. Welcome. Nah, yang menarik kalau kita breakdown. Ini sih Mas Burhan nggak sampaikan ini sih ke PD Perjuangan. Ya kan baru selesai surveinya. Oh, baru selesai ya. Nah, kan PD Perjuangan melakukan statement menolak itu 14 Maret. Oh. Surveinya kan baru selesai. Nah, yang menarik pula Bayu, kalau kita breakdown berdasarkan pilihan politik, mereka yang memilih Pak Jokowi di 2019 dan memilih PDI Perjuangan di pemilu legislatif 2019 itu sebagian besar setuju Israel tetap hadir. Oh. Yang menolak adalah pemilih PKS. Nah, ini yang saya sebut mismatch antara aspirasi elit PDI Perjuangan dengan aspirasi basis masanya di bawah. Pada saat yang sama, kalau kita tanyakan jika pemilu presiden diadakan hari ini, siapa presiden yang mereka pilih? Sebagian besar pemilih Ganjar Pranowo setuju Israel tetap hadir dalam Piala U20. Mas Ganjar sendiri menolak. Gitu. Jadi lagi-lagi ada misrepresentasi antara apa yang disuarakan di tingkat elit dengan basis masanya. Ya, saya mau menyampaikan hasil surveinya Mas Burhan ini memang menjadi pertanyaan banyak pihak, publik itu sambil ngopi itu bingung. Kok Pak Ganjar ya, kok Bali ya, kok PD Perjuangan. Jadi ini berbanding lurus dengan hasil surveinya Mas Burhan ya, bahwa sebenarnya kita jadi heran nih, mengapa PD Perjuangan sekarang maju di depan berkaitan dengan ini. Kira-kira gitu kan Mas Burhan? Makanya saya sebut tadi, itu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Saya tidak tahu persis kenapa. Satu lagi misteri. Mas Ganjar, ini kan keinginan, kita tahu betul Pak Jokowi ingin Piala Dunia ini, pemerintah lah begitu ya. Jangan ditanya PSSI, mau Erick Thohir atau sebelumnya Pak Iwan Bule begitu, tentu ingin begitu. Semua adalah, pemerintahan sekarang kan dipegang oleh PD Perjuangan. Pak Jokowi juga mesra dengan Ibu Mega. Keputusan PD Perjuangan dengan pemerintah yang kemudian seperti bertolak belakang untuk urusan Piala Dunia ini, nggak bisa ya? Kemarin itu cepat diselesaikan dan kemudian menjadi satu suara. Menurut Mas Burhan? Ya, tentu ada aspirasi untuk mencoba menyamakan frekuensi ya. Tetapi saya kira sejak 14 Maret sampai statement Pak Jokowi mengirim ketua PSSI untuk menemui Presiden FIFA, itu belum ada frekuensi yang sama. Oke. Jadi meskipun dibungkus dengan kalimat yang halus sekalipun, ya, atau coba dinetralisir dengan kalimat yang mungkin menutupi perbedaan terkait dengan Piala U20 tadi, itu publik ya, meskipun tidak harus belajar ilmu politik itu bisa menangkap perbedaan antara Istana dan Tengku Umar berkaitan dengan isu ini. Ya, baik. Toh kita sudah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi harian Kompas hari ini juga menurunkan di headline momentum kemudian untuk mewujudkan transformasi sepak bola. Singkat-singkat karena waktu saya terbatas, Mas Agus, Anda setuju ya, ini kita jadikan momentum untuk membenahi sepak bola Indonesia, Mas Agus? Sangat setuju, Mas. Ini harus jadi pelajaran kita semua, baik dari pemerintah, federasi, dan semua pihak untuk sepak bola kita yang jauh lebih baik. Dan satu yang perlu digarisbawahi, kami supporter sangat mendukung Palestina, mayoritas ya. Jadi bukan kami yang anti Palestina atau mendukung Israel. Tidak sama sekali. Cuma kami berpikir kami punya cara kita untuk menyampaikan dukungan kita ke Palestina. Setuju. Mungkin bisa dengan ketika Israel datang mungkin kita bisa support tim lawannya biar Israel kalah dan lain sebagainya. Kita bisa berkreativitas di situ. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kami supporter
sangat kecewa atas gagalnya Piala Dunia ini. Baik, oke. Bang Yesayas, terakhir dari Anda, momentum seperti apa yang harus kita benahi? Karena begini ya, silakan Bung Yesayas, Anda duluan. Ya, kita tinggalkan kekecewaan karena gagal menyelenggarakan Piala Dunia. Oke. Dan kita lihat ke depan saja bahwa mungkin pesan saya kepada Pak Presiden Joko Widodo supaya kalau mau terlibat dan serius urus bola, sekarang saran saya bentuk satu tim independen sebagai kontrol terhadap PSSI. Karena terus terang masyarakat sepak bola sudah tidak percaya lagi dengan PSSI sekarang. Terima kasih. Baik, oke. Intinya mungkin sekarang kita tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20. Kita bisa menyelenggarakan event internasional sepak bola di waktu mendatang. Kita harus tetap optimis. Tapi pada waktu itu kompetisi kita sudah bagus, supporter kita juga sudah bagus di bawah PSSI, pembinaan usia muda juga bagus, tidak ada lagi tragedi Kanjuruhan dan lain-lain, baru kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan mungkin kita tidak perlu lolos lewat tuan rumah, tetapi lewat kualifikasi. Mudah-mudahan perbaikan sepak bola kita ke depan dengan momentum ini. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Agus, terima kasih Bang Yesayas untuk diskusi. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Saudara, kami